Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, di kesempatan ini saya mengajak kita menyaksikan dua cuplikan video sekaligus tentang Ustadz Kainama. Pertama, video mengenai tanggapan terhadap kesombongan Ustadz Kainama, dan video berikutnya nanti adalah tanggapan terhadap tafsiran yang sangat keliru dari Ustadz Kainama tentang beberapa ayat Alkitab. Nah, saudaraku dalam Tuhan, mari langsung saja kita melihat videonya terlebih dahulu sebelum kita memberikan tanggapan terhadapnya. Dan pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Ini debat persaudaraan dan semuanya ini berlangsung secara rukun. Alhamdulillah tidak ada rasa benci sekalipun umat Islam kepada orang Kristen, sedikit pun tidak ada. Cuman hanya ingin menaikkan ilmu kajian tentang kitab suci ini untuk dinaikkan ke ranah akademik. Nah, persoalannya sekarang adalah kesulitan kami untuk mencari pendeta yang mau diajak debat. Itu sulitnya bukan main, minta ampun. Sampai sekarang itu mau debat aja, mau tanda tangan aja sudah alhamdulillah gitu. Sulit sekarang. Shalom saudara sekalian, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama Suara Alkitab. Pada hari ini kita akan melihat bagaimana pasca perdebatan lintas agama kemarin ini antara Pendeta Ezra Soru dengan Ustadz Kainama. Di awal, saya sudah menampilkan pernyataan dari Ustadz Ipung Atria. Saudara, sekarang akan kita saksikan kecongkakan dan kesombongan seorang Kainama yang sebenar-benarnya tidak mengerti arti dari kekristenan itu sendiri, di mana dia sendiri yang mengakui akan hal ini. Begini, di Indonesia ada dua macam tipe muslimin wal muslimah debater dalam melaksanakan dialog. Apa itu? Pertama, interogasi. Interogasi. Mereka itu dibuat bersalah. Buka ayat, kayaknya orang Islam itu menguasai ayat, menguasai Hebrew, menguasai sejarah Alkitab, menguasai historical background of one verses to another verses. Come on, it's nothing, it's rubbish. Rubbish, rubbish tau? Sampah. Saudara dengar sendiri betapa sombongnya Bang Kei ini. We're arrogances. Please show our pride that already Rasulullah give to us. Our pride. We are different from them. Bagaimana mungkin kita mengikuti pola dialog yang sama seperti mereka yang mereka jalani? Ke laut, nggak ada bedanya antum sama orang. Malam ini saya mengangkat satu tema yang tidak saya kasih tahu, bahkan sama Ustadz Ipung sama Abah Aziz saya tidak kasih tahu. Kenapa? Karena tema yang dipersiapkan oleh Ezra, pendeta, mereka sudah tahu mati itu cerita-cerita. Di Getsemani ada pertukaran wajah. Mereka sudah hafal mati. Mereka tahu trik. Mereka tuh licik seperti ular. Tulus seperti merpatinya tuh nggak ada. Contoh, Anda orang beriman, ini minum racun, diketawain sekarang. Segitu aja ilmu lu. Apakah saudara bisa merasakan berapa tebalnya kulit muka orang ini? Sungguh luar biasa dengan berbahasa Inggris, dia mencoba menutupi kesalahan-kesalahan yang dia buat sendiri. Para pendebatnya, para apologetnya, bahwa mereka ketahui orang Islam itu hanya menggunakan ketika ngomong tentang mati, bangkit, dan naik ke surga, itu pasti menggunakan substitution theory atau substitution hypothesis atau ada namanya interchange seperti persimpangan. Judas taking the face of Jesus and then Jesus take. Nanti dia bisa balikinnya gampang, berarti Tuhanmu penipu. Hal-hal seperti itu memang dia tunggu Ustadz dengan segala kerendahan hati. Dia udah siapin bahan itu. Begitu gua naik tadi dulu, apa ini? Ini apa? Sengaja saya naikkan dan saya tidak mau konsentrasi untuk seperti interrogation time kepada mereka seperti fugitive, seperti orang yang salah. Enggak, saya cuma mau kasih tahu sama orang, hai saudaraku muslimin wal muslimah, yang debat sama kita ini, apologet muslim,
setinggi-tingginya gelarnya, mau dokter, mau profesor, selama dia masih makan babi kecap, dia nggak kuasai itu. Kainama sudah mulai menyinggung babi kecap yang enak itu. Padahal mungkin daging yang tumbuh di tubuhnya itu sepertiganya adalah hasil dari makan babi kecap. Oleh mereka, saya bilang, Yesus sebut dengan apa? Smirnoff. Ada dulu minuman keras, Smirnoff. Harganya dulu tahun 2007-2008 tuh, sebelum saya masuk Islam, harganya masih 200-300 ribu satu botol. Smirnoff namanya. Itu diambil dari Smyrna. Smyrna itu adalah resinnya mir. Saya bilang, ini nih gue pakai nih. Masalah ini bener apa enggak, biar dia cari. Ngapain gue ikut pusing? Tuhan-Tuhannya dia, yang mati-mati dia, ngapain gue ikut pusing? Lepaskan itu. Des! Kemakan sama Ezra. Itulah kata-kata yang keluar dari seorang pemabuk. Menurut saudara, apakah relevan? Seberapa kualitas dari seorang kainama? Tuliskan komentar Anda di bawah. Mari kita terus doakan mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Biarlah seperti apa yang dikatakan Filipi pasal 2 ayat 11. Dan segala lidah mengaku, Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Mungkin ada saudara kita Kristen di lingkungan ini, saya mohon maaf, tapi silahkan buka Bible Anda. Karena sampai detik ini masih ditranslate, masih diterjemahkan. Alhamdulillah masih ada yang mau terjemahkan dan ayat itu belum dibuang. Ayat itu belum dibuang insya Allah. Jadi kalau antum semua saudaraku yang sangat aku sayangi dan aku hormati, ada di lingkungan ini yang Kristen, bawa Bible, buka. Ya, lihat. Matius pasal 7 ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Tapi intinya ada di ayat 21. Matius pasal 7 ayat 21. Bunyinya begini. Bukan orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk kerajaan sorga. Artinya adalah, kalau ini kata Yesus, saya garis bawahi, ini kata Yesus, kalau kau panggil aku Tuhan, kau tidak masuk sorga. Kalau kita meninggal, roh kita keluar dari tubuh. Roh kita tidak diterima masuk sorga. Roh kita masuk mana? Tolong dijawab. Sepakat. Karena di sana cuma ada 2 tempat. Tidak ada tempat ketiga. Jadi Yesus bilang, kalau kau panggil aku Tuhan, maaf, kau tidak masuk sorga. Artinya, jadi Yesus bilang, kalau kau berseru kepadaku, Tuhan Yesus, engkau masuk neraka. Saya tidak mau masuk neraka. Saya berhenti panggil dia Tuhan. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Padahal saya bilang ini bukan menghina. Saya sayang sama mereka. Karena setiap hari Sabtu dan Minggu atau hari Rabu mereka bawa Bible-nya. Tapi mereka gak pernah tahu bahwa Yesusnya melarang mereka memanggil Yesusnya Tuhan. Tapi orang Kristen kalau dibilang gini marah. Sebenarnya kami orang Kristen tidak marah kok, ya. Cuma kami lucu saja, ya, dan juga prihatin. Lucu dan prihatin karena ada ya mantan pendeta sebodoh ini, ya. Itu sebenarnya perasaan kami, perasaan lucu, heran, ya, prihatin. Sekali lagi, itulah perasaan kami karena kalau ada mantan pendeta yang katanya sekolah tinggi lalu cara menafsirnya seperti itu menyedihkan sekaligus memalukan, ya. Jadi dikatakan bahwa kami bawa-bawa Bible tapi tidak pernah tahu bahwa Yesus melarang. Bukan begitu, Om, ya. Kami tahu ada ayat seperti itu, tapi bagaimana memahami ayat itu secara benar, itu yang harus dipahami. Ya, bukan seperti model pemahaman Anda yang kacau balau, ngawur seperti itu. Ya, bagi saya, apa yang Kainama katakan ini hanyalah pameran kebodohan. Dan hanyalah menunjukkan sejauh mana atau sedangkal apa pemahaman dia tentang kitab suci Kristen. Baik sekarang maupun pada waktu dia masih jadi pendeta itu, ya. Nah, memang ini ayat-ayat favorit. Ya, mungkin gara-gara para mualaf ini lalu akhirnya diambil juga oleh orang Islam yang lain untuk mengatakan bahwa Yesus melarang orang Kristen menyebut dia Tuhan dan kalau menyebut dia Tuhan itu akan masuk neraka. Ini terus terang, aduh, ini penafsiran anak-anak, anak TK ini ya.
Nah, sekarang saya mau menunjukkan bahwa apakah ini penafsiran model seperti Kainama ini penafsiran yang benar, ya. Nah, sekarang kita melihat ayatnya saja, ya. Matius 7 ayat 21 ini ayat yang dia persoalkan tadi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Nah, dia kutip ini kata-kata Yesus, lalu Yesus bilang, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kesimpulannya adalah bahwa orang yang menyebut Yesus Tuhan itu tidak akan masuk surga. Nah, satu hal yang perlu kita pahami, saudara-saudara, ya, bahwa membaca Alkitab itu, saya tidak tahulah bagaimana Quran mereka, ya. Mungkin cara baca mereka di Quran itu ya modelnya kayak begitu, comot-comot saja, dicopot-copot saja, tidak mengenal yang namanya konteks. Tapi kalau itu cara baca mereka, ya jangan terapkan pada Alkitab kita. Ya, cara membaca Alkitab yang benar itu adalah satu ayat tidak pernah boleh dilepaskan dari konteksnya. Konteks itu adalah ikatan kalimatnya, baik ayat-ayat sebelumnya dan ayat-ayat sesudahnya. Itu menolong kita supaya memahami apa maksud kata-kata di situ. Ya, saya beri contoh saja. Kalau ada tiba-tiba ada kalimat saja bilang semua orang mati. Kalau ada kalimat semua orang mati, maka saudara bisa berpikir bahwa apakah seluruh orang di dunia ini mati? Tapi kalau ada konteksnya, misalnya dalam konteksnya ada kalimat yang berkata begini, bahwa pesawat Lion Air yang berangkat dari Jakarta menuju ke Medan mengalami kecelakaan, terjun bebas ke laut, dan semua orang mati. Pada waktu saudara menghadapi kata-kata semua orang mati, saudara kan tahu bahwa ada konteksnya. Konteksnya adalah pesawat Lion Air dari Jakarta ke Medan. Berarti semua orang mati. Di situ tidak bisa diartikan semua orang di dunia ini, setiap individu di dunia ini, di 5 benua ini mati semua. Tidak. Konteksnya menentukan, dan karenanya semua orang mati di situ maksudnya semua orang yang ada di pesawat itu. Nah, jadi konteks itu menentukan makna. Nah, yang model begini kan hanya ini pelajaran dasar di dalam sekolah teologi. Masuk tingkat 1 itu langsung dapat pelajaran hermeneutik sini. Tapi kalau katanya ini orang ini Kainama ini sekolah tinggi-tinggi, tapi kalau dari cara dia memahami begitu saja, ini menunjukkan dia nggak ngerti apa-apa tentang hermeneutik. Dan itulah sebabnya saya bilang, dia bilang orang Kristen marah, nggak marah, lucu, ya, lucu dan prihatin, menyedihkan bahwa ternyata cara menafsirmu hanya sejauh itu, ya. Nah, sekarang saya akan menunjukkan bagaimana kita menafsirkan ayat itu dari konteksnya. Ya, kembali ke Matius pasal 7. Ini kan ayat yang dipersoalkan tadi, ayat 21. Kita mundur ke ayat 15. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi di sini Yesus sedang menasihati para pengikutnya supaya waspada terhadap nabi palsu. Nabi palsu itu dia menyamar seperti domba. Dalam bahasa aslinya lebih tepat diterjemahkan bahwa dia memakai baju domba. Tapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Jadi ini konteksnya tentang nabi palsu. Nah, tampilannya, waduh, tulus seperti domba. Tapi sesungguhnya mereka itu buas seperti serigala. Nah, lalu bagaimana tahu untuk mendeteksi nabi-nabi palsu itu bagaimana? Yesus lalu bicara di ayat yang ke-16, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Nah, apa maksudnya buah di sini? Buah di sini kalau kita studi itu lebih jauh, maka itu akan menunjukkan pada kehidupannya, buah-buah kehidupan. Jadi mereka itu bisa dilihat dari buahnya. Kita bisa kenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedangkan pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Jadi kalau pohonnya baik ya pasti buahnya baik. Kalau buahnya tidak baik ya pasti pohonnya tidak baik. Maka ayat 18,
tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Lalu ditegaskan ulang lagi, jadi dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Mereka ini siapa? Nabi-nabi palsu. Terus masuklah ayat ini, ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Jadi di sini karena ini konteksnya nabi palsu di mana buahnya ya, dari buahnya kenal mereka, maka buah di sini itu berhubungan dengan kehidupan mereka. Kalau mengatakan Tuhan Tuhan itu bukan berkaitan dengan kehidupan, tapi berkaitan dengan pengakuan atau dengan suatu kepercayaan, iman tertentu. Dan bukan iman tentang Tuhan-Tuhan yang dipersoalkan, melainkan kehidupan yang ternyata tidak sejalan dengan pengakuan itu. Nah, karena itulah maka di ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru. Banyak orangnya orang mana? Ya nabi-nabi palsu tadi. Mereka berseru kepadaku, kepada Yesus. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Jadi jangan heran, ini nabi-nabi palsu memang setan bisa kasih mereka kemampuan bikin mujizat. Terus ayat 23, pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka. Kepada siapa? Ya nabi-nabi palsu itu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa dikatakan pembuat kejahatan? Karena itu tadi, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Jadi rupanya mulutnya itu penuh Tuhan, Tuhan, ya, tetapi hidupnya itu penuh dengan kejahatan. Karena itulah maka pada waktu ayat 21 itu dikatakan, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Belum titik ini, masih koma. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berarti persoalan dalam ayat 21 bukan persoalan pengakuan Yesus Tuhan. Bukan. Ya. Persoalannya adalah bahwa pengakuan Yesus itu Tuhan tidak sejalan dengan kehidupan mereka, yaitu buah yang mereka hasilkan itu. Itu persoalannya, ya. Karena itulah maka di ayat 23 menegur mereka atau mengatakan, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Nah, jadi disitulah kita lihat konteksnya begitu. Nah, tapi konteks yang di mana Yesus mempersoalkan kehidupan, ya, Yesus mempersoalkan kehidupan yang tidak sejalan dengan pengakuan, itu dianggap masalah pengakuan. Makanya dikatakan bahwa Yesus akan bilang bahwa orang yang menyebut dia Tuhan akan tidak masuk surga alias masuk neraka. Salah. Maksudnya adalah orang yang menyebut dia Tuhan, ya, tapi hidupnya tidak sejalan dengan pengakuan itu, ya, artinya kalau dia beriman benar, pasti perbuatannya akan baik. Tapi ternyata kalau perbuatannya jahat, apalagi Yesus katakan di ayat 23 tadi, aku tidak pernah mengenal kamu. Berarti mereka tidak pernah jadi orang percaya, tapi hanya pengakuan mulut saja. Tuhan, Tuhan. Ditambah dengan, bukankah kami bernubuat, bukankah kami usir setan, bukankah kami berbuat mujizat demi namamu juga? Ya. Jadi menyedihkan sekali ini Kainama, ini penafsirannya. Dia bahkan tidak mampu memahami ikatan kalimatnya dari ayat sebelum dan sesudahnya. Ini model begini nih ya memang model comot-comot. Ya, entah model seperti apa saya juga tidak tahu ya. Nah, sekarang kita kembali coba lihat ayat itu ya. Nah, katakanlah di sini, perhatikan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yesus sendiri mengatakan bahwa ada orang berseru-seru kepada dia, Tuhan, Tuhan. Tapi dia tidak mempersoalkan masalah ini sama sekali. Yang dia persoalkan adalah kehidupan mereka. Lalu ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, kepada Yesus.
Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu? Pada waktu itulah aku berterus terang kepada mereka. Ingat ya, mereka sudah mengatakan Yesus Tuhan, Tuhan. Yesus akan berterus terang kepada mereka. Kalau Yesus tidak mengakui dirinya Tuhan, maka dia akan berterus terang kepada mereka bahwa mereka salah mengatakan dia Tuhan. Tapi bukan itu yang Yesus persoalkan. Ya, aku akan berterus terang kepada mereka, aku tidak pernah mengenal kamu, inyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi ini yang dipersoalkan oleh Yesus. Pembuat kejahatannya ini yang dipersoalkan oleh Yesus, bukan pengakuan bahwa Yesus itu Tuhan. Aduh, ini saya kadang-kadang itulah. Saya heran, kenapa mualaf-mualaf ini kalau pindah dan ngomong itu ya, rasanya kok bodoh-bodoh ya. Ya. Sehingga memang kita harus bersyukur saudara-saudaranya bahwa mereka pindah. Makin kurang orang bodoh dalam kekristenan ini ya. Apalagi kalau bilang pendeta. Ya. Bayangkan kalau pendeta sebodoh ini, betapa memalukannya kekristenan, betapa memalukannya gereja kalau punya pendeta bodoh seperti itu. Jadi ya syukurlah mereka pergi ya, ngumpul aja di sana sudahlah. Ya. Nah, satu hal lagi yang mau saya tambahkan. Dari ayat yang ke-21, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di surga. Nah, pertanyaannya adalah, apa itu kehendak Bapa yang di surga? Kehendak Bapa yang di surga sini itu bisa berarti merujuk pada perbuatan baik. Sesuai konteks ini, dari buahnya lah kamu mengenal mereka. Ya, dari perbuatan mereka. Jadi kehendak Bapa adalah supaya orang-orang percaya yang mengaku Yesus Tuhan itu mau berbuat baik. Itu bisa begitu. Tapi juga memungkinkan ada pengertian yang lain, yaitu Yohanes pasal 6 ya. Ingat ini, perhatikan baik-baik dulu. Dia yang melakukan kehendak Bapa di surga, itu yang akan masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kehendak Bapa yang di surga itu apa? Kita lihat Yohanes pasal 6. Yohanes pasal 6 ayat 28. Ya. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Perhatikan ya. Tadi Matius pasal 7 ayat 21, orang yang melakukan kehendak Bapa di surga, dia akan masuk kerajaan surga. Terus kehendak Bapa di surga itu yang mana? Yohanes 6 ayat yang ke-28. Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Lalu apa jawab Yesus? Ayat 29. Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Jadi kehendak Bapa itu adalah orang percaya kepada Yesus. Jangan persoalkan bahwa di sini Yesus itu diutus. Memang Yesus sedang diutus. Karena itu Allah di sini itu adalah Allah Bapa, untuk membedakan Allah Bapa dan Yesus yang diutus. Jangan dibilang, yang diutus pasti bukan Allah. Lah kalau saya mengutus Kainama ini pergi ke Israel, saya manusia, Kainama itu manusia. Wah, apakah waktu saya utus dia ke sana dia berhenti jadi manusia? Kan tidak. Hakikatnya ya manusia, walaupun saya mengutus manusia, dia yang diutus juga manusia. Hakikat tidak berubah hanya karena jabatan. Karena itulah maka adalah aneh kalau orang juga mempersoalkan bahwa karena Yesus diutus, maka dia pasti bukan Allah. Tidak. Dia diutus, tapi dia Allah. Di sini hanya membedakan dia dengan Allah Bapa. Jadi kehendak dari Allah itu adalah supaya orang percaya kepada Yesus. Terus ayat 40 ya. Sebab inilah kehendak Bapa-Ku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak ini Yesus dan yang percaya kepadanya, percaya kepada Yesus, beroleh hidup yang kekal.
dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa itu adalah supaya orang percaya kepada Yesus dan yang percaya dapat hidup yang kekal. Itu kehendak Allah, ya. Nah, sekarang Kainama ini dengan model penafsiran gaya kacau balau seperti itu, dan dia mengatakan sekarang saya berhenti percaya Yesus adalah Tuhan. Ya terserah Anda lah, ya. Tapi ingat baik-baik bahwa siapa yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, dia tak mungkin masuk kerajaan surga. Jadi justru Anda lah yang berada dalam keadaan bahaya, Pak Kainama. Satu hari nanti Anda akan melihat, ya. Saya kira satu hari nanti Anda pasti akan mengakui seperti kata Paulus, ya. Filipi pasal 2. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Perhatikan, segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Kalau segala lidah akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, itu termasuk lidahmu, hai Kainama. Baik, salam Tuhan, itu videonya kita sudah simak. Dua cuplikan video yang membahas tentang Ustadz Kainama. Pertama tentang ya bisa dibilang kesombongan Kainama, ya, seakan-akan di video pertama atau cuplikan video pertama, ya, Kainama terlihat seperti orang hebat, ya, orang pintar. Walaupun di dalam ruang debat antara dia dengan Bapak Pendeta Esa Soru, kita sudah melihat kualitas Ustadz Kainama seperti apa. Bahkan dia tidak menguasai tema, ya, atau lebih jelasnya dia tidak mengerti tentang tema gitu loh, sehingga pembahasannya selalu ngawur gitu loh, tidak sesuai dengan apa yang dituliskan di tema gitu loh, ya. Dan juga video kedua tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Kainama menjelaskan setidaknya ada satu ayat firman Tuhan, ya, satu ayat Alkitab, tapi penjelasannya atau penafsirannya itu salah saudara Tuhan. Dan kita sudah dengarkan penjelasan dari Bapak Pendeta Ezra Soru meluruskan apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama, ya. Saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Ezra Soru, ya, pastinya memberkati kita, ya, membuat kita semakin mengerti bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan membuat kita mengerti bahwa penafsiran Kainama terhadap ayat firman Tuhan yang dia kutip tadi sangat salah dan sangat keliru, tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab pada umumnya, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, seperti apa tanggapan saudara setelah menonton dua cuplikan video tadi? Silahkan tulis di kolom komentar, ya. Tuliskan komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan dan yang memberkati kita sekalian. Nah, saudaraku dalam Tuhan, selama ini, ya, Ustadz Kainama sering sekali membahas ayat-ayat Alkitab, ya. Bahkan dia selalu berusaha membuktikan bahwa Yesus bukan Tuhan dengan mengutip beberapa ayat Alkitab. Padahal, ya, penafsirannya terhadap ayat-ayat Alkitab yang dia kutip sebenarnya selalu saja ngawur. Saudara bisa perhatikan video-video Kainama ketika dia bahas Alkitab, ya, penafsirannya selalu tidak sesuai dengan penafsiran Alkitab sendiri. Ya, mereka tidak melihat konteks ayat yang mereka ambil gitu loh. Mereka hanya sekedar copot, yang penting sesuai dengan apa yang mereka sampaikan, mendukung argumen mereka, maka mereka ambil, walaupun dengan penafsiran yang salah, dengan latar belakang yang tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan gitu loh. Mereka tidak peduli apakah penafsiran mereka itu sesuai dengan
ayat itu, sesuai dengan pesan ayat itu, sesuai dengan latar belakang ayat itu atau tidak. Mereka tidak peduli tentang itu. Yang penting mendukung argumen mereka sekalipun penafsirannya salah. Itu yang sering dilakukan oleh Ustadz Kainama dan juga beberapa orang lainnya yang sering membahas Alkitab, ya. Jadi pesan buat Ustadz Kainama, ya, berhentilah membahas Alkitab, ya, karena semakin Kainama bahas Alkitab, ya, kedangkalan pengetahuan Kainama tentang Alkitab itu semakin nampak, semakin jelas, ya, bahwa Kainama tidak punya ilmu tentang Alkitab, ya. Kainama tidak punya pengetahuan tentang Alkitab. Apalagi setelah kita menyaksikan bagaimana Ustadz Kainama, ya, debat lintas agama dengan Bapak Pendeta Ezra Soru, ya. Kita sudah lihat bagaimana Kainama tidak bisa menguasai tema, tidak bisa menjawab pertanyaan, ya. Beberapa orang penanya menanyakan ke Kainama, ya, di mana ayatnya Yesus itu sembuh, ya, bukan bangkit. Dan Kainama tidak bisa menjawabnya. Dia mengutip ayat, tetapi ayat yang dia tunjukkan pun, ya, menunjukkan atau menyampaikan kalau Yesus itu mati dan bangkit, bukan sembuh, gitu loh. Jadi dari sini kita boleh paham sejauh mana pengetahuan Kainama tentang Alkitab. Makanya saya bilang bahwa alangkah lebih baiknya kalau Ustadz Kainama berhenti membahas Alkitab. Ya, lebih baik Kainama fokus dengan agamamu yang sekarang, gitu loh. Fokus memperdalam ilmu agamamu sehingga ketika kamu bicara, ya, menjadi berkat bagi pendengarmu, daripada kamu berkoar-koar membahas Alkitab sementara kamu bukan Kristen, kamu tidak percaya Alkitab sebagai firman Tuhan, lalu menafsirkannya dengan sembarang, maka kedangkalan pengetahuanmu itu, ya, semakin nampak di permukaan dan pastinya, ya, tidak menjadi berkat, gitu loh. Jadi sekali lagi buat Kainama, ya, berhentilah membahas Alkitab, fokuslah dengan agamamu. Soal kamu berpindah keyakinan, kamu punya hak tentang itu. Ya, kami tidak bisa bicara apa-apa tentang itu. Kalaupun di debat lintas agama antara Kainama dengan Pendeta Ezra Soru, ya, Pendeta Ezra Soru memberikan saran buat Kainama, ya, kalau bisa kembalilah kepada Yesus Kristus. Itu pun kalau mau, kalau tidak ada paksaan juga, gitu loh. Ya. Jadi lebih baik berhentilah membahas Alkitab. Fokus perdalam ilmu agamamu yang sekarang. Ya, bahas kitabmu atau pelajari kitabmu dengan seksama. Ya, sehingga setiap kali kamu bicara, setiap kali kamu menyampaikan apa yang kamu sampaikan, menjadi berkat bagi orang-orang yang seagama dengan kamu. Ya, ketika kamu membicarakan agamamu sesuai dengan apa yang tertulis di dalam kitabmu sendiri, ya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, sekali lagi seperti apa tanggapan saudara setelah menonton video ini? Silahkan tulis di kolom komentar, tuliskan tanggapan atau komentar yang baik, yang positif, terutama komentar yang memuliakan Tuhan. Dan di kesempatan juga saya kembali mengingatkan kita supaya kita tetap semangat dalam menjalani hari-hari kita. Apapun yang kita alami hari-hari ini, apapun situasi kita, mari kita tetap optimis bahwa sukacita menjadi bagian kita, terutama kita yang senantiasa berserah kepada Tuhan, yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan senantiasa melimpahkan berkat-Nya bagi setiap kehidupan kita. Nah, saudara dalam Tuhan, semoga video singkat ini memberkati kita dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita sekalian. Shalom.